Desa lapangan pinjol legal datang ke rumah, tenang jangan panik. Begini cara mengatasinya. Yang dijamin desa lapangan tersebut tidak akan lagi datang ke rumah kita. Ya emang tidak bisa dipungkiri, karena hampir semua nasabah pinjol legal ataupun nasabah galbay pinjaman online ya, itu hal yang pertama yang ditakuti mereka yaitu tentang desa lapangan. Itu tidak bisa dipungkiri. Cuman saran dari saya ya, kalau kamu misalnya galbay di pinjol legal yang memiliki desa lapangan, ya kamu nggak perlu panik, kamu harus tahu cara mengatasinya. Supaya desa lapangan tersebut itu tidak datang lagi ke rumah kita. Karena kalau kamu tidak tahu cara untuk mengatasinya ya desa lapangan tersebut akan datang lagi ke rumah kalian. Nah, buat kamu yang tidak tahu tentang pinjol-pinjol apa saja yang memiliki desa lapangan ya, kamu bisa simak video saya yang ini. Untuk linknya ada di deskripsi video ini. Nah, tapi seluruh pembahasannya buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Kalba ya. Untuk linknya ada di deskripsi video ini. Kamu bisa langsung klik saja. Di grup WA Kang Kalba ini kamu bisa sharing dengan nasabah yang lain. Karena di sana ada ratusan bahkan ribuan nasabah yang galbay atau di pinjol legal. Dan kamu juga bisa dengan saya bisa chat saya akan respon kalau saya tidak sibuk. Kalau saya sibuk, saya selalu respon, tapi pasti saya respon ya. Dan perlu diingat juga nih, grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa juga, sebutkan ujung nomor WA kamu di video ini. Kamu komen seperti ini, 738, terima bang. Nah kalau kamu tidak komen seperti itu, saya tidak akan terima, saya tidak akan ACC. Nah kita kembali lagi ke topik pembahasan, yaitu bagaimana sih cara menghadapi desa lapangan? Apakah desa lapangan seperti yang kita bayangkan? Misalnya memaksa untuk kita membayar kalau kita tidak ada uang, atau marah-marah datang ke rumah kita. Simak saja video ini. Sebelumnya, saya mengingatkan dulu ya untuk jangan skip-skip video ini. Lah kenapa bang? Supaya kamu mengerti dan paham apa yang saya sampaikan. Karena takutnya kamu tidak mengerti dan tidak paham apa yang saya sampaikan. Nah kita ke pengetahuan tentang desa lapangan dulu ya. Yaitu yang dibayangkan oleh nasabah pinjol legal atau oleh nasabah galbay pinjol legal. Yang dibayangkannya itu katanya kalau desa lapangan datang ke rumah kita itu marah-marah atau memaksa kita untuk membayar. Nah pastikan kamu merasa hal tersebut. Yaitu kamu takut desa lapangan seperti itu. Padahal nggak perlu takut. Kenapa nggak perlu takut bang? Karena setiap desa lapangan pinjol legal itu ada kode etiknya dari pihak OJK. Jadi mereka tidak akan melakukan hal tersebut. Tapi bang, kok banyak di video-video TikTok atau di video Facebook ya, itu ada desa lapangan pinjol legal marah-marah dan memaksa nasabah untuk membayar. Nah itu sudah sering saya share ya, atau sudah sering saya jelaskan. Video seperti itu sebenarnya hoax. Maksudnya itu bikinan desa lapangan tersebut. Tujuannya buat dilihat oleh nasabah pinjam online. Supaya mereka melihat, wah desa lapangan ternyata sesangar ini. Kan sudah jelas, kamu yang melihat pasti ketakutan. Jadi desa lapangan tidak seperti itu. Tapi misalnya ada desa lapangan seperti itu ya, yaitu marah-marah kepada kalian. Atau memaksa kalian untuk membayar. Nah kalian enggak usah cemas, kalian enggak usah panik. Ya tinggal rekam saja desa lapangan tersebut atau kalian video. Saya berjamin, desa lapangan tersebut akan langsung pergi dari rumah kalian. Kenapa bisa begitu? Karena mereka juga takut dilaporkan ke pihak OJK ya. Kan mereka juga sayang ke pekerjaan mereka. Dan mereka juga tahu itu sudah melanggar aturan dari pihak OJK. Nah itu yang harus kamu ketahui tentang desa lapangan. Supaya kamu tidak membayangkan desa lapangan seperti itu lagi. Tapi bagaimana sih cara menghadapi desa lapangan bang? Ketika desa lapangan datang ke rumah kita. Nah kamu nggak usah cemas. Karena sebenarnya tujuan desa lapangan datang ke rumah kita itu hanya ingin memastikan saja. Apakah nasabahnya berniat untuk membayar ataupun nasabahnya berniat untuk kabur. Langkah yang paling pertama, jika desa lapangan datang ke rumah kamu ya, kamu harus tanyakan seperti IDKAR, surat tugas. Nah itu sangat penting sekali kamu harus tanyakan. Jika mereka tidak membawa IDKAR atau tidak membawa surat tugas ya, atau tidak membawa salah satu dari dua tersebut, kamu bisa tolak. Kenapa? Karena mereka tidak sesuai dengan prosedur OJK. Tapi jika mereka membawa IDKAR dan surat tugas, kamu terima desa lapangan tersebut dengan baik. Misalnya, tapi jangan lupa juga lihat di surat tugasnya apakah tanggalnya sama seperti tanggal datang ke rumah kalian. Misalnya hari ini misalnya hari tanggal 6 ya. Nah, desa lapangan tersebut datang ke rumah kalian, kalian lihat tanggal di dalam surat tugas tersebut. Itu tanggal berapa? Jika misalnya tanggal 12 ataupun bulan lalu, ya kalian bisa tolak. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan aturan OJK. Tapi kalau lengkap ya seperti membawa IDKAR dan surat tugasnya juga itu sama seperti tanggal datang ke rumah kalian, kalian terima desa lapangan tersebut. Kalian terima dengan baik.
Intinya, saat deserapan datang ke rumah kalian ya, atau ngobrol dengan kalian, kan sudah pasti menanyakan pembayaran kalian, itu sudah jelas. Nah, kalian jangan sampai menjanjikan pembayaran. Maksudnya jangan sampai menjanjikan pembayaran bagaimana, Bang? Nah, jadi seperti ini, kan otomatis mereka menanyakan pembayaran ya. Nah, kalian jangan bilang seperti ini. Nanti misalnya saya akan bayar bulan sekian, tanggal sekian, hari sekian. Nah, kalian jangan bilang seperti itu meskipun kondisi kalian itu sedang takut atau sedang panik. Usahakan kalian nggak perlu takut, kalian nggak perlu panik ya. Bawa relax aja, bawa santai aja. Nah, kalian bilang saja seperti ini. Misalnya kalau bertanya, kalau untuk saat ini saya tidak punya uang ya. Nanti kalau ada uang, saya bayar. Kalau tidak ada punya uang, ya mau bagaimana lagi? Nah, kalian bilang saja seperti itu. Kalau kalian bilang seperti itu, kalian itu tidak menjanjikan pembayaran. Jadi mereka juga tidak akan lagi datang ke rumah kalian. Maksudnya tidak akan sering. Tapi biasanya tidak akan datang lagi. Tapi beda lagi ya, kalau kalian menjanjikan pembayaran ke desa lapangan pinjol legal, maka otomatis nama kalian itu akan distabilo dan diberikan ke desa-desa lapangan yang lainnya. Sehingga apa? Sehingga mereka akan sering datang ke rumah kalian. Intinya, kalau ada desa lapangan pinjol legal, jangan menjanjikan, bilang saja seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau menjanjikan, ya kalian harus terima resikonya sendiri. Tapi bang, misalnya saya terlanjur menjanjikan dan mereka sering datang ke rumah kita. Nah, kamu bisa bilang saja seperti tadi ya, yaitu jangan menjanjikan lagi, intinya bilang seperti yang saya sampaikan. Emang yang namanya utang piutang, emang itu wajib dibayar ya. Tapi kan kalau kadang kita tidak punya uang, seperti ekonomi kita sedang drastis, ya bagaimana lagi? Karena lebih utamakan kebutuhan keluarga kita, jangan utamakan kebutuhan pinjol. Intinya, cara menghadapi desa lapangan itu kalian nggak usah panik, kalian nggak usah takut ya, kalian bawa santai saja. Oke, jadi mungkin saja berusaha mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Buat semua nasabah pinjam online ataupun buat semua nasabah pinjol legal. Dan kalian juga jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik video ini dan subscribe channel ini. Oke, saya Kakak Alpay pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.